Oke, baik. Kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi Proxmox pada VMware Workstation. Jadi, tujuan kegiatan kita kali ini adalah em, mencoba mencoba ini supaya tahu langkah-langkah instalasinya saja. Jadi, setelah kita melakukan instalasi ini mungkin bukan dipakai untuk production beneran, tapi biar tahu langkah-langkahnya aja ya. Nah, sekarang kita coba bikin VMware Workstation. Oke, ini kita pilih yang bawah aja. Kemudian ini kita pilih Linux, nggak apa-apa. Nah, make sure ini dipilih yang 64 bit ya. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya laptop kalian 32 bit mungkin dia nggak support. Seperti itu. Ini saya kasih nama Proxmox. Harddisk mungkin cukup 20 GB nggak masalah. Oke, nah di sini RAM-nya secara default di setting 512. Ini kurang besar ya. Jadi di sini saya langsung customize. Kita bisa cari di internet spesifikasi minimum untuk instalasi Proxmox ini. Jadi misalnya Proxmox 7 minimum requirement. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia mintanya Intel AMD 64 atau AMD 64, berarti ini 64 bit ya. Berarti kalau misalnya 32 bit nggak bisa. Kemudian with Intel VT AMD CPU flag. Jadi Intel VT atau AMD V-nya ini harus diaktifkan pada prosesor, memori minimal 2 GB. Cuman tadi sebelum ini saya sudah coba untuk 1 GB sepertinya masih bisa untuk instalasi. Jadi kita pakai 1 GB cukup. Untuk harddisk dia nggak bilang berapa, cuman di sini dia minta kalau bisa ya um, apa namanya, pakai RAID atau pakai ZFS dan segala macam. Cuman di sini kita pakai yang biasa saja. Yang penting nanti tahapan instalasinya bisa kita ikuti seperti itu. Di sini kita pakai 124 atau 1 GB. Prosesor cukup satu. Cuman di sini kita aktifkan ininya ya. Jadi kalau misalnya ininya nggak diaktifkan, sepertinya nggak bisa jalan. Kemudian di sini kita untuk network adapter, karena saya ingin VMware-nya komunikasi hanya dengan laptop saya saja, maka saya pilih host only seperti itu. Kemudian file ISO-nya saya cari. Nah, di sini ada Proxmox 7. Oke, sudah selesai. Nah, ini berarti tinggal saya start ya. Saya start. Di sini kita menggunakan keyboard, pilih atas bawah. Ini sudah saya klik ke dalam. Ya, saya klik ke dalam. Saya pilih install Proxmox VE. Nah, ini kita tinggal tunggu proses instalasinya. Oke, nah tadi kita udah lihat sih. Jadi di awal tadi kan saya udah pilih networknya itu host only ya. Nah, di host only-nya ini sudah ada DHCP-nya. Nanti kita bisa pakai atau bisa enggak. Cuman kalau nanti ini dipakai untuk server beneran, sebaiknya tidak pakai DHCP. Sebaiknya IP-nya statik, karena kalau DHCP nanti mungkin IP-nya berubah-berubah dan kita mungkin nggak tahu nanti dia berubah jadi berapa gitu. Jadi nanti kita akan setting IP address-nya secara manual di dalam proses instalasi. Di sini dia mendeteksi bahwa memorinya less than 1 GB atau lebih kecil dari 1 GB. Nah, ini installation will probably fail. Jadi kemungkinan instalasinya akan gagal. Jadi kita disuruh baca sistem requirement-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. I agree. Nah, di sini hard disk-nya langsung dipilih saja. Country Indonesia.
Kemudian kalau kita kan GMT plus 8 berarti itu Makassar ya ikutnya. Kalau Jakarta ini GMT plus 7. Untuk keyboard kita ikut US English. Oke, ini saya masukin password. Email ini terserah. Yang penting email, format email yang ini apa, yang benar ya. Kalau format emailnya tidak sesuai dia tidak bisa. Nah di sini sudah langsung ada IP address-nya ya kan, karena tadi ada DHCP. Nah di sini saya bikin 100 aja supaya ini. Saya cek dulu host only milik saya IP-nya berapa ya. Oke, host only itu adalah VMnet 1 ya kan. Sekarang kita cek VMnet 1 itu IP address-nya 192.168.147.33. Satu ini berarti 100. Kemudian 147 ini gateway-nya harusnya berapa ya? Kita cari. Oke, di sini saya pilih host only, kemudian saya pilih DHCP setting. Sorry, salah. Pilihnya di mana ya? Cari DHCP. Tuh lupa nah. Sebentar, kita giniin aja deh. Karena saya lupa cara melihat DHCP IP gateway-nya, saya bikin gini dulu biar kita bisa lihat. Oh, emang nggak ada IP gateway-nya ya, berarti ya. Berarti memang seperti ini saja. Oke deh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih 100, gateway-nya mungkin kita beri 254 gitu aja deh. DNS-nya 1. Oke, nanti silakan disesuaikan dengan punya kalian ya. Konfigurasi IP-nya, yang penting nanti setelah selesai instalasi kita bisa akses Proxmox-nya seperti itu. Ini boleh diganti, misalnya server 1.smkn2 Banjarbaru. Nanti kalian boleh kasih domain yang lain, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai IP, oke, DNS oke. Langsung klik install. Nah, ini udah seperti itu saja, instalasinya tinggal kita tunggu. Untuk proses rekaman layarnya saya stop dulu. Nanti kalau sudah berhasil, oh tapi kok cepat ini ya? Udah 50%. Nanti kalian kalau video ini saya upload ke YouTube boleh di skip, nanti langsung ke bagian akhir instalasi saja. Sudah 69%. Oh, tidak secepat tadi ya. Tadi di awal saja yang cepat. Ya udah saya stop dulu aja ini. Oke, ini sudah selesai proses instalasinya. Username-nya root, passwordnya yang tadi kita ketikkan. Nah, jadi dia pada dasarnya adalah Debian. Ya.
Jadi saya rasa kalian tidak akan kesulitan banyak karena kalian sudah terbiasa dengan Debian. Nah, untuk mengakses Proxmox ini lewat web browser, nah alamatnya adalah ini nih. Sekarang saya coba ping dulu. Ping 192.168.147.100. Oke, ini reply ya. Saya coba buka di sini https 8006. Jangan lupa portnya 8006 itu adalah port default dari tampilan web Proxmox. Nah, ini sudah muncul peringatan seperti ini. Oke, kita sudah dapat mengakses. Nah, ini gunakan password yang sama dengan tadi ya. Saat yang kalian ketik di instalasi, ininya jangan diganti, pilih yang PAM. Yang ini untuk apa, Pak? Nah, nanti saat proses konfigurasi akan saya kasih tahu. Oke, ini sudah berhasil instalasinya. Ini adalah server 1, jadi nanti di sini kita kalau Proxmox itu dia bisa manage banyak server ya. Ini satu server yang kita install tadi, nanti bisa ada server 2 lagi, server 3, server 4. Nah, seperti itu. Untuk yang server 1 ini tadi kita cek summary. RAM-nya 939 ya 1 GB. Oke, RAM digunakan sekarang 700 MB ya. Jadi dia kalau tidak menjalankan apa-apa itu 700 MB. Ini space hard disk-nya seperti ini. Oke. Sini kita bisa lihat grafik dan segala macam. Kita juga bisa mengakses selnya yang tadi. Jadi tidak harus kalau misalnya ini jauh posisinya, kalian di mana, servernya di mana, nah kita bisa akses di sini. Seperti itu. Kita juga bisa mengakses Proxmox dengan SSH, bisa nggak ya? Coba saya nah ini bisa ternyata. Nah, jadi bisa kita akses lewat web browser, terus untuk command lainnya bisa lewat sini tadi, shell bisa lewat SSH menggunakan software putih. Seperti itu. Jadi ketika server Proxmox ini sudah terinstall, sudah ada IP address-nya, dan IP address-nya sudah benar, dia bisa diakses dari internet misalnya. Ya udah, kita nggak harus manage servernya ini dengan cara mendatanginya, tapi bisa kita atur dari jauh seperti ini ya. Oke, saya rasa untuk tahap instalasi sudah cukup. Setelah ini kita akan coba membuat VM, apakah bisa apa enggak. Kita coba saja setelah ini.